Shalom, jemaat kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kita akan persiapkan diri kita untuk ibadah hari Minggu di bulan Maret ini. Semoga kiranya kita semua diberikan kesehatan dan juga semuanya dalam keadaan baik. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk membacakan Mazmur 91 terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam doa pujian penyembahan kita. Ya, makan itu ya, makan ya. Makan nasi, udah makan. Terus makan apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup ini ya Tuhan Yesus. Mari kita semua memuji menyembah Tuhan saat ini. Walaupun kita masih ibadah saat ini, bila kita merasakan hadirat Tuhan ada di tempat kita saat ini berada, di hati kita, di pikiran kita, di jiwa kita. Terima kasih ya Tuhan. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan, laki-laki dan perempuan ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, sujud menyembah-Mu yang kudus Tuhan. Kalau kiranya Engkau menuntut langkah kami ya Tuhan, untuk lebih dalam Tuhan, untuk menyembah-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku
setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kita nyanyikan dari awal kembali. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Yesus, Engkau ajaib, Kau yang termulia. Ku sembah Engkau ya Tuhan dan Rajaku. Tuntun langkahku Tuhan, pelihara hidup kami ya Tuhan. Syakala bala 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 Syakala bala 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 Syakala bala. Haleluya, Yesus Engkau ajaib. Haleluya, yaralaba yaralamu, yaralaba yaralaba yashakala bala bala. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Terus pimpin langkah hidup ini ya Tuhan. Kami tak mau sendiri berjalan di depan-Mu ya Tuhan. Biar kami terus menyembah-Mu Tuhan, sehingga Engkau berjalan di depanku Tuhan. Kami tak mau kepentingan diri kami sendiri sehingga kami berjalan di depan-Mu, tapi kami mau mengikuti langkah-Mu Tuhan, sebab Engkau berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Haleluya. Pada saat ini kita datang menyembah kepada Tuhan. Biarlah
akan kasih dan jamahannya buat hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, Kaulah kekuatan dalam hidupku ya Tuhan. Aku percaya akan kuasa-Mu. Haleluya. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh Tuhan, panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang membutuhkan. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup ini Tuhan. Dan ku percaya janji-janji-Mu itu semua akan tergenapi ya Tuhan. Baik kiranya kasih-Mu Tuhan terus ada dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bayar. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Itu satu rancangan-Mu Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidupku Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih akan janjimu, akan firman-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah, kita satukan hati sama-sama untuk berdoa syafaat. Kita masuk dalam kekuatan Roh Kudus. Sika Bapa Takaraba Sike Pipi Bapa Takaraba 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 Takarabo. Oh Raba Bapa Takarala Barala 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 Bo. Hirala Bariarala Yarala 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 Ya. Kora batakara ya sika bandakarya saka bora batakara Kora barala 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 barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami ada di dalam negara NKRI yang luar biasa, Indonesia yang tercinta, yang Kau kasihi, yang Kau rahmati Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada di dalam negara yang sangat kaya Tuhan, di mana terdapat di dalamnya 17.400 pulau, 34 provinsi Tuhan. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote Tuhan. Kami bersyukur kami ada negara yang diberkati Tuhan, yang sangat kaya Tuhan, dengan laut yang terbesar, yang terbanyak ya Tuhan, dengan jumlah suku yang terbanyak Tuhan. Itu membuktikan Tuhan betapa Engkau memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Engkau memakai Indonesia bangsa kami menjadi satu alat untuk kemuliaan-Mu di akhir zaman. Kami percaya Tuhan, Pentakosta yang ketiga sudah lahir di Indonesia dan sedang bergerak saat ini Tuhan. Gerakannya dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem dengan memanifestasikan kuasa-Nya Tuhan, yaitu penuaian jiwa yang terbesar, yang terdahsyat, yang terakhir sebelum kedatangan-Mu Tuhan. Akan terjadi Tuhan Yesus kebangkitan Tuhan, generasi anak-anak muda, generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian, yang militan, yang radikal kepada Tuhan Yesus, yang melayani jiwa-jiwa karena dipenuhi Roh Kudus, yang melakukan tanda-tanda mujizat dan dipakai di dalam peperangan di akhir zaman, barisan terdepan. Kami percaya ini waktunya Tuhan. Revival terjadi atas Indonesia. Revival terjadi atas Indonesia karena Roh Kudus sudah dicurahkan, sedang bergerak. Hujan akhir terjadi, melanda, melawat Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Diberkatilah Indonesia, dimakmurkannya Indonesia menjadi negara yang kuat, superpower, menjadi negara yang diberkati Tuhan, yang berhasil. Kasih Tuhan, doa Tuhan untuk kota kami yang tercinta Tuhan, daerah khusus ibu kota Jakarta Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, untuk Bapak Anies Baswedan dan wakilnya Bapak Ahmad Riza Patria ya Tuhan, yang Kau sudah pilih. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini Tuhan Yesus. Demikian
Demikian juga kepada Bapak-bapak pemimpin kami ini Tuhan, yang memimpin kota Jakarta, Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberi hikmat, kekuatan ya Tuhan. Sehingga kota kami ditata dengan apik, benar ya Tuhan. Sehingga menjadi kota yang indah Tuhan, kota yang makmur Tuhan. Penduduknya Tuhan Yesus penuh kesatuan dan persatuan Tuhan. Tidak ada korupsi Tuhan. Bersih Tuhan Yesus, bersih Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus dikelola dengan baik ya Tuhan. Sehingga tidak ada lagi banjir ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberi hikmat kepada pemimpin ibu kota kami ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan ya Tuhan. Juga masyarakatnya Tuhan Kau berkati Tuhan. Dibebaskan dari COVID, dibebaskan dari krisis Tuhan. Dibebaskan dari kerusuhan ya Tuhan, dibebaskan dari kekerasan ya Tuhan, sehingga seluruh penduduk, seluruh warga Tuhan Yesus yang ada di ibu kota, orang-orang yang cinta damai, yang cinta persatuan, yang cinta saling mengasihi ya Tuhan. Diberkatilah kota kami, diberkati menjadi kota yang kudus, yang subur, yang makmur. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk daerah Karet Kuningan Tuhan. Daerah Tuhan di mana Tuhan 6.000 kepala keluarga Tuhan mendiaminya Tuhan. Di daerah yang sekitar 2 km persegi ini Tuhan. Kami berdoa Kau lepaskan berkat-Mu Tuhan. Kau lepaskan Tuhan urapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus seluruh warganya Tuhan dibebaskan dari krisis Tuhan. Dibebaskan dari kemiskinan. Dibebaskan dari penyakit Tuhan. Dibebaskan Tuhan Yesus dari segala kesusahan Tuhan. Diberkatilah daerah Karet Kuningan, diberkatilah seluruh penduduknya di dalam nama Yesus Tuhan. Menjadi benar, menjadi orang-orang benar ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Saatnya kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kau pakai dengan dahsyat Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan Yesus menjadi Mesias Pentakosta yang ketika Kau sudah pilih Tuhan. Kau penuhi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapan-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan hanya di Indonesia Tuhan. Kami percaya sedang dipakai Tuhan Yesus atas seluruh bangsa-bangsa ya Tuhan. Atas seluruh dunia ya Tuhan. Engkau kobarkan api Pentakosta yang ketiga Tuhan. Melalui pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kuasa-Mu bergerak ya Tuhan. Kasih-Mu bergerak Tuhan. Penyayang jiwa yang terbesar yang terakhir digenapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan juga Tuhan Yesus Bapak karyawan kami Tuhan. Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan. Kau mengurapi untuk memimpin Rayon 1A ini Tuhan. Kau mengurapi untuk membawa Rayon 1A itu masuk penuh jiwa yang terbesar yang terakhir Tuhan. Masuk di dalam Tuhan Yesus pengangkatan Tuhan. Masuk di dalam gerakan Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Di mana akan bangkit anak-anak muda Tuhan di Rayon 1A Tuhan. Akan bangkit ya Tuhan menjadi tentara-tentara Allah ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh kami juga berdoa Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami di GB Karet Kuningan Hamba Banda Elia Sergiuliano Tuhan Pario Tuhan. Biar pengurapan dari tempat yang tinggi Tuhan terus menaungi hamba-Mu, terus memimpin hamba-Mu, terus menuntun langkah hamba-Mu Tuhan untuk menuntun umat-Mu di GB Karet. Berikan hikmat kekuatan-Mu. Berikan Tuhan Yesus perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang ilahi ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu, keluarga besarnya Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Jagai seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Tuhan Gembala Kul yang ada di GB Karet Kuningan Tuhan. Pakai wadah ini Tuhan. Pakai wadah ini Tuhan. Pakai wadah ini Tuhan. Untuk mengantisipasi penahan jiwa yang terbesar. Pakai wadah ini Tuhan. Untuk mendemonstrasikan kuasa nama-Mu yang besar, yang dahsyat Tuhan. Untuk melakukan Tuhan Yesus mujizat-Mu supaya orang-orang mengenal-Mu Tuhan. Supaya orang-orang ditarik Tuhan Yesus menyembah kepada-Mu Tuhan. Pakai Tuhan melalui kul-kul Tuhan terjadi Tuhan Yesus terobosan yang luar biasa Tuhan. Kebangkitan yang luar biasa Tuhan. Penuhan jiwa-jiwa yang terbesar ya Tuhan. Melanda kul-kul ya Tuhan. Berkati
bangkitkan Tuhan Yesus ketua-ketua kul ya Tuhan. Oh Tuhan, lawat Tuhan, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Menjadi wadah penginjilan Tuhan, menjadi wadah pemuritan, menjadi wadah Tuhan Yesus untuk mengantisipasi penemuan jiwa yang terbesar, yang terakhir Tuhan. Demonstrasi yang kuasa mujizat-Mu Tuhan, Malikul. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami juga nanti mendengar firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah Kau urapi Bapak Pendeta Daniel Tan ya Tuhan. Biar Tuhan yang apa disampaikannya Tuhan merupakan isi hati-Mu yang diurapi Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah Allah sendiri ya Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan Tuhan menjamah setiap hati, setiap jiwa, setiap hati yang lemah dikuatkan, hati yang keras dilembutkan, setiap hati yang bengkok diluruskan ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan karena firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Yang menjamah Tuhan umat-Mu Tuhan Yesus. Melawat umat-Mu ya Tuhan. Mengubahkan umat-Mu ya Tuhan. Menegur, menasihati, menguatkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat GBK Red Kuningan Tuhan dimanapun mereka Tuhan Yesus ada. Berkati, lindungi Tuhan Yesus. Lindungi Tuhan dari cuaca ekstrim Tuhan Yesus. Lindungi dari cuaca ekstrim ya Tuhan. Lindungi dari COVID. Lindungi Tuhan dari krisis. Semuanya Tuhan yang memberi makan. Seperti Eli yang Kau beri makan. Biar Tuhan anak-anak-Mu diberi makan. Diberi makan Tuhan. Tidak kelaparan, tidak kekurangan Tuhan. Dilindungi ya Tuhan oleh Tuhan sendiri. Menjadi bagian kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Terima kasih, terima kasih. Kau mendengar doa kami, terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu turun di ibadah ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Yang siap memuji nama Tuhan, boleh sorakan haleluya. Shalom Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berikan salam yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sampai tepuk tangan semua di atas kepala ya. Haleluya. Sama-sama katakan. Mari kita semua buat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menghadapi firman-Nya sekaranglah waktunya. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan mari kita semua buat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menghadapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja. Raja. Serahkan sama-sama katakan. Mari kita semua buat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, maju tukang bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, tukang bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sama-sama katakan, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut
Tuhan, dialah Tuhan, dialah Yesus, dialah Yesus. Biarlah rohmu dan rohku terus menyala-nyala, amin. Haleluya. Sama-sama katakan, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan kanan kirimu, tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Lihatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Katakan, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tunjuk kanan kirimu. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali katakan, tak ada banyak waktu. Lihatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Nyanyikan lebih lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lebih lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tunjuk kanan kirimu. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan kanan kirimu. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara,
Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik,
melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Karet Kuningan yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian. Dan saya percaya walaupun situasinya kita tidak bertatap muka, tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam ibadah kita pada hari ini gitu ya. Dan firman Tuhan tetap berlaku bahwa setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka merekalah adalah orang-orang yang dipuaskan oleh Tuhan. Nah, dipuaskan dalam apa? Dalam hal saudara akan mendapatkan sukacita, saudara akan mendapatkan kekuatan, dan saudara juga akan mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, jadi apapun metodenya, apapun caranya, dan yang disajikan, selama itu firman Tuhan, milikilah hati yang haus dan lapar akan firman, maka saya percaya sekalipun kita dalam kondisi seperti ini, kita adalah tetap orang-orang yang akan dipuaskan. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa belajar bersama-sama mengenai tentang bagaimana kita tetap bertahan dalam situasi apapun. Saya ulangi, bertahan dalam situasi apapun. Nah, karena saya percaya begini, bahwa apa yang terjadi kita tidak bisa memilih, gitu ya. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi, dan kita juga tidak akan bisa menentukan atas apa yang terjadi, gitu ya. Tetapi kita bisa memilih bagaimana sikap dan reaksi kita dengan apa yang terjadi, gitu loh, ya. Apakah sikap dan reaksi kita mengalami takut yang berlebihan sehingga menjadi khawatir, lalu tanpa kita sadari kita tidak punya daya tahan yang kuat, lemah dan seperti orang tidak percaya kepada Tuhan, begitu ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi pada sekitar kita, pada keadaan kita, pada situasi ini, gitu ya. Karena kalau kita bisa memilih, pasti kita tidak mau ada apa yang terjadi saat ini, gitu ya. Badai COVID-19 yang belum selesai, kan begitu. Malah katanya isunya ada virus yang baru lagi yang penularannya lebih cepat katanya ya. Nah kita nggak bisa memilih itu. Kalau kita bisa memilih, kita bilang, COVID, hengkanglah engkau dari sini, kan begitu ya. Tetapi apa yang menjadi sikap dan reaksi kita sangat menentukan, gitu ya. Nah, kita yang bisa menentukan, kita yang bisa memutuskan, gitu loh. Bagaimana sikap dan reaksi kita menanggapi hal ini? Apakah kita menjadi takut yang berlebihan, lalu kemudian hidup seperti orang yang tidak percaya dengan Tuhan, kan begitu ya, lalu kemudian panik dan sebagainya, sehingga kita tidak mengalami apa yang namanya kasih karunia Tuhan. Kita tidak mengalami apa yang namanya yang disebut ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Walaupun sebetulnya sampai hari ini kalau kita itu ada, semua karena anugerah Tuhan, gitu. Nah, dalam hal ini saya coba ajak kita untuk melihat satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 ini penting buat kita sekalian. Ayat ini berkata begini, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini sekali lagi yang mau saya katakan tadi. Bagaimana sikap dan reaksi kita melihat situasi yang terjadi, itu sangat menentukan. Kalau kita kemudian panik, ya, kita kemudian takut, maka orang panik dan takut tidak pernah bisa berpikir dengan benar, gitu ya, tidak bisa tenang hidupnya. Nah, kalau sudah tidak tenang,
Ya bagaimana dia bisa berdoa? Tapi ayat ini bilang, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya gitu ya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi orang yang berdoa, yang bisa berdoa itu adalah yang pertama orang yang menguasai dirinya. Lalu yang kedua adalah orang yang tenang dalam pemikirannya. Ya, kita tahulah kalau kita lagi panik nggak bisa berdoa kan gitu ya. Tapi saya percaya ayat ini kiranya berlaku buat kita sekalian supaya bagaimana kita bisa menguasai diri, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Nah, apa yang terjadi? Bisa jadi yang dikatakan Alkitab ini, ayat ini, bahwa segala sesuatu sudah dekat. Apa itu? Ya mungkin kesudahan zaman dan kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat dan lain-lain begitu ya. Tapi saya tidak mengarah ke sana. Saya yang poinnya adalah bagaimana sikap dan reaksi kita untuk tetap bisa menguasai diri, tetap bisa tenang, dan kita bisa berdoa. Begitu. Nah, saya ambil satu contoh. Contoh ketika murid-murid mengalami badai angin sakal. Ya, itu cerita unik sekali. Ya, dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Matius 12 Matius 14 ayat 22 sampai 33. Cerita tentang murid diterjang badai angin sakal. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa peristiwa itu terjadi sebelumnya mereka lagi ngalamin mujizat besar. Masih di dalam pasal yang sama, cuma ayat yang berbeda gitu ya. Masih dalam pasal 14, di dalam Matius 14 itu juga ceritanya. Bahwa di mana mereka mengalami mujizat besar waktu itu, di mana ada 5.000 orang makan kenyang, laki-laki, tidak terhitung perempuan dan juga tidak terhitung anak-anak kata Alkitab. Nah, dengan medianya 5 roti dan 2 ikan. Nah, bagaimana kita bisa bayangkan 5 roti 2 ikan yang makan 5.000 orang? Ini kan suatu peristiwa yang besar. Ini kan suatu peristiwa mujizat yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, dalam satu KKR besar, Yesus yang khotbah, lalu waktu menjelang sore, murid-murid suruh orang-orang pulang. Tiba-tiba Yesus bilang, jangan suruh mereka pulang, kasih mereka makan. Wow, keren ya. Lalu waktu Yesus bilang kasih mereka makan, murid-murid bingung. Bagaimana caranya bisa ngasih makan orang sebanyak ini? Gitu kan? Lalu Yesus tanya, apa yang ada padamu? Lalu Petrus jawab, Yohanes jawab, bahwa di sini ada seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus bilang, bawa itu kemari. Lalu Yesus mengucap syukur dan kemudian memerintahkan kepada murid-murid untuk membagikan dari 5 roti dan 2 ikan ini. Dan tercatat yang makan 5.000 orang laki-laki dan ditulis tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan dahsyatnya lagi, dari semua mereka bukan makan cuma sekedar makan, tapi dikatakan dalam Alkitab mereka makan sampai kenyang. Nah, waktu mereka makan sampai kenyang, bukan hanya sampai di situ saja. Bahkan makanan itu, roti itu, ikan itu, sisa 12 bakul banyaknya. Wow, saya juga bingung kenapa sampai 12 bakul. Tapi kita dulu suka iseng kan gitu ya. Kami menyebutnya begini dulu, anak-anak STT itu bilang bahwa ya supaya satu bakul itu dibawa oleh satu murid. Jadi 12 bakul kan 12 murid. Bukti bahwa mempermalukan mereka sebetulnya. Yang tadinya mereka khawatir bahwa bagaimana cara memberi makan orang sebanyak ini. Tapi hari itu Tuhan buktikan dengan 5 roti 2 ikan. Dan sisa mereka angkut satu bakul satu orang. Wah ini dahsyat saudara ya. Jadi lihat peristiwa itu untuk mengingatkan kita bahwa kita punya Allah itu yang dahsyat, yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, lalu setelah dalam peristiwa itu, kira-kira sudah malam, mereka sudah makan sampai kenyang. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 itu, nanti kita baca, nanti dibaca aja di rumah ya, supaya mempersingkat waktu. Tiba-tiba Yesus bilang kepada murid-muridnya, bertolaklah kamu lebih dahulu ke seberang. Ya, aku mau menyendiri. Yesus waktu itu naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan Yesus memerintahkan orang yang sudah dikasih makan ini suruh pulang semua, begitu. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi, saudara?
Waktu mereka waktu mereka mulai mendayung perahu itu ke tengah laut, ke tengah danau, angin badai, angin sakal datang. Waktu angin badai, angin sakal datang, apa yang terjadi? Mereka panik luar biasa. Mereka ketakutan luar biasa. Yuk, yang ini kita mesti baca nih, ya. Matius 14 ayat 22. Saya ajak saudara untuk melihat Matius 14 ayat 22. Sebentar saya bukakan 14 ayat 22. Nah, ini dia. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Saya baca ya supaya kita tahu ceritanya. Sesudah itu Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lalu ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi gelombang dari angin sakal, begitu ya. 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut berseru, apa katanya? Itu hantu. Waduh. Ya, padahal itu adalah Yesus, orang yang sama yang tadi sore masih ngalami mujizat. Bisa ngerti nggak maksud saya, saudara ya? Nah, ini nih dampak daripada orang yang begitu panik. Dampak orang yang begitu ketakutan. Tidak bisa berpikir dengan rasio yang benar. Tidak bisa berpikir dengan akalnya yang sehat. Bayangkan Yesus yang sama yang tadi sore mereka bersama-sama ngalami mujizat. Ketika mereka di tengah badai, ada angin sakal dan mereka ketakutan, mereka panik. Orang itu dia sebut hantu. Saya bilang nih kurang ajar nih orang nih. Murid-murid nih kurang ajar ini saudara ya. Dia bilang itu hantu. Lalu mereka apa? Berteriak-teriak. Karena apa? Karena ketakutan. Nah, tetapi segera Yesus berkata kepadanya, apa katanya? Tenanglah, aku ini. Ya, jangan takut. Nah, ini pesan penting buat kita, saudara. Seketika itu Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dapatkah kita pegang ayat ini, saudara? Perkataan ini menjadi kekuatan buat kita. Bahwa dalam situasi apapun, ingatlah pesan Yesus ini. Yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu waktu kita selesaikan dulu ceritanya, saudara ya. Lalu Petrus coba bereksperimen. Dengan berseru menjawab dia, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wah, ini kan dia mau bereksperimen ini. Mau membuktikan itu benar nggak Yesus yang tadi sore yang sama-sama kami mengalami mujizat. Gitu kan? Lalu ada 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus. Wow, ternyata eksperimennya berhasil Bapak Ibu. Ya, waktu dia bereksperimen, dia bisa berjalan di atas air. Wow, keren. Saya hanya membayangkan begini. Kalau Yesus mau tolong anaknya, dia tidak setengah-setengah. Dan dia bertanggung jawab. Petrus bilang, kalau itu memang engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus bilang, come on. Waktu dia nyemplung ke air, dia bisa ngambang loh di atas air. Dan dia bisa berjalan. Itu kerennya, dahsyat ya. Kita punya Tuhan ini dahsyat. Luar biasa. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, nah loh, ini kan bukan datangnya dari Tuhan. Tapi kan dari pribadinya si Petrus sendiri. Bahwa begitu dia tahu dia ada di tengah badai, di tengah angin sakal. Dia mulai ngerasain dingin, dia mulai ngerasain, badai gitu ya. Apa yang terjadi? Muncul kekhawatirannya, muncul ketakutannya. Karena dia takut, dia khawatir. Cerita selanjutnya apa? Dia bilang apa? Takutlah ia dan mulai ketika dirasanya tiupan angin itu, takutlah ia dan mulai apa? Tenggelam. Jadi yang membuat dia tenggelam itu karena rasa takutnya. Halo, come on. Karena rasa khawatirnya. Karena kebimbangannya. Itu membuat dia tenggelam.
Padahal waktu dia berkata, kalau itu engkau guru, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus bilang, Yesus tidak bilang jangan. Tapi Yesus bilang, come on, come here. Gitu ya saudara ya. Waduh, ini suara saya habis ini saudara. Karena teriak-teriak terus ini. Tetapi waktu dia takut, dia khawatir, apa yang terjadi kemudian? Itu yang kemudian membuat dia tenggelam. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Apakah engkau takut? Apakah engkau khawatir? Apakah engkau bimbang saat ini? Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Persoalan masalah yang kita hadapi hari-hari ini saya tidak tahu. Tapi secara umum saya pun menyampaikan bahwa bukan hanya Anda yang menghadapi masalah. Saya pun sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pengusaha, saya juga menghadapi masalah yang cukup besar. Siapapun saudara tidak bisa terhindar daripada pandemi COVID ini. Betul? Semua lini atau semua sektor terkena imbasnya. Gereja ya kena, usahawan bisnismen ya kena, para pekerja ya kena, semua terkena imbasnya. Tapi apa maksud Tuhan di balik ini semua kita tidak tahu. Ingat Tuhan Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Dapatkah itu menjadi pegangan kita hari ini? Supaya apapun yang kita alami, situasi apapun yang melanda hidup kita, kita tahu bahwa ada satu pribadi yang berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Dan dia bertanggung jawab. Apapun yang Yesus lakukan, dia bertanggung jawab. Saya ulangi, dia bertanggung jawab. Karena waktu Petrus buktikan, kalau itu engkau guru, suruhlah aku berjalan. Yesus bilang, datanglah. Oh haleluya. Tapi ketika Petrus menjadi takut, dia khawatir, dia bimbang. Ketakutan itu tidak menyelamatkan dia. Justru ketakutan itu membuat dia tenggelam. Tapi berita baik, reaksi sikap manusia seringkali takut menghadapi situasi. Tapi saya cuma mau bilang begini, jangan izinkan rasa takut itu menguasaimu. Cepat-cepat buru-buru kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan, ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, dalam situasi ini kita teruskan saudara. Waktu takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, dia bilang, Tuhan, tolonglah aku. Wah, ya. Dia bilang, Tuhan, tolonglah aku. Dan apa yang terjadi? Segera Yesus mengulurkan tangannya. Wah, ini berita baik buat kita. Kalaupun kita mungkin dihantui rasa takut, rasa khawatir, yang bisa katakan berlebihan. Tapi lihat berita baik di ayat 31. Segera, saya suka kata segera. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak terlambat. Itu menunjukkan bahwa Yesus tepat waktu. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Konsekuensi dari Petrus tetap ditegur oleh Yesus. Tapi dahsyatnya sekalipun dia ditegur, dia ditolong oleh Tuhan. Tapi saya mau mengajak kita, biarlah ini sebuah pembelajaran buat kita. Jangan izinkan rasa takut itu menguasai dirimu. Apapun yang terjadi dalam situasi seperti ini, tetaplah kuasai diri. Jadilah tenang supaya kita tetap bisa berdoa. Yang setuju katakan amin, saudara. Lalu naiklah ia ke perahu. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya badai, angin gelombang, angin sakal saat ini lagi melanda kita semua. Tapi percayalah badai itu tidak pernah menenggelamkan saudara. Badai itu tidak membuat engkau binasa. Badai itu tidak membuat engkau jatuh. Kalau engkau datang kepada Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan akan pulihkan hidup. Hari ini Tuhan akan bisa membuka jalan. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Dia punya cara. Dan dia punya 1000 cara. Bukan lebih hanya 1000. Dia punya cara yang tidak terbatas untuk membatasi anak-anaknya. Ingatlah pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kalau kita boleh ada sampai hari ini ada.
kita bisa menyaksikan dan kita bisa beribadah. Saya percaya itu pun berkat dan anugerah Tuhan yang tak terhingga dahsyatnya. Maka itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan panik. Ya, ini poin saya, ya. Jadi poin yang pertama, apa yang harus yang kita lakukan? Jangan panik. Tetaplah tenang, kuasai dirimu supaya kita tetap bisa berdoa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudara kita penting untuk tidak panik. Karena kepanikan itu membuat kita tenggelam. Kepanikan itu membuat kita jatuh, saudara. Dan kepanikan itu membuat kita sepertinya hidup tidak memiliki Tuhan. Lihat Petrus. Yesus yang bilang, mari datanglah. Tapi karena dia takut, akhirnya dia tenggelam. Mari kembali kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, saudara jangan panik. Jangan panik, jangan panik. Jadilah tenang, kuasailah dirimu supaya kamu tetap berdoa. Dalam Ratapan, kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ini adalah sebuah ungkapan dari kitab Ratapan yang berkata begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kasih setiamu Tuhan. Wah, ini dahsyat saudara. Ya, jadi tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saya selalu mengatakan bahwa situasi, kondisi saat ini, apapun yang terjadi, semua ada dalam kendali Tuhan. Saya ulangi, semua pasti ada dalam kendalinya Tuhan. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, Bapak Ibu. Nah, kalau semua ada dalam kendalinya Tuhan, saya percaya pasti ada pemeliharaan Tuhan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena terbukti kekhawatiranmu, ketakutanmu tidak menyelamatkan. Justru membuat itu menjadi tenggelam. Jadi bagaimana Pak? Pertama Anda harus jangan panik. Supaya Anda bisa tenang, kuasai diri, dan kita tetap bisa berdoa. Saya percaya bahwa ketika kita berdoa, di sana hikmat akan mengalir. Pewahyuan akan mengalir. Pengetahuan akan diberikan. Dan tahukah saudara, hikmat, pewahyuan, dan pengetahuan itu adalah sebuah jalan keluar buat kita. Itu adalah jalan keluar, itu adalah jawaban. Sehingga kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Kita menemukan jalan untuk kita tuju, untuk keluar daripada persoalan ini. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan yang namanya ketenangan dan penguasaan diri. Sehingga apa? Kita bisa berdoa. Nah, bayangkan kalau misalnya kita hanya izinkan masalah itu yang menguasai kita. Kemudian kita tidak bisa berdoa. Bagaimana hikmat bisa mengalir? Bagaimana pewahyuan bisa mengalir? Pengetahuan bisa mengalir. Sehingga apa? Yang kita rasakan adalah rasa takut itu terus. Dan itu akan menyiksa saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang pertama. Jangan panik. Sikap dan reaksi saudara harus tetap tenang. Kuasai diri supaya bisa berdoa. Yang kedua, saudara harus bisa mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ingat Yosafat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Cerita itu saya paling suka Bapak Ibu. Yosafat bukanlah panglima perang. 7 tahun memerintah Yehuda. Dia tidak pernah perang. Makanya dia tidak mengerti tentang perang. Tapi waktu di akhir masa pemerintahannya, Moab, Amon, dan Meonim, 3 pasukan besar menjadi satu untuk menyerang Yosafat. Ayat 3 dari 2 Tawarik 20, itu dia bilang Yosafat menjadi takut. Tapi kalimat berikutnya dikatakan, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Wah, itu poinnya. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Dan endingnya Anda lihat, dia tidak berperang. Tapi dia diberikan berkat yang berkelimpahan. Bagaimana kok bisa Pak Daniel? Anda baca selanjutnya sudah. Dari 2 Tawarik pasal 20 dan seterusnya. Itu peristiwa yang bikin saya geleng-geleng kepala. Dan saya tidak pernah bosan baca ayat itu berulang-ulang. Saya bilang nih bagaimana ceritanya sih? Perang enggak tapi dapat berkat iya. Itu dahsyat sudah. Di tengah rasa takutnya. Di tengah rasa ketakutannya. Allah menunjukkan kuasanya. Karena itu ketika sikap dan reaksi kita benar. Saya percaya saudara.
Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya. Ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang engkau harapkan, apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang engkau impikan, justru disitulah peran Tuhan akan bekerja. Disitulah kita bisa melihat Tuhan berkarya dalam hidup anak-anaknya. Maka itu sekali lagi saya simpulkan karena waktu saya sudah mau habis. Saya percaya GBI Karet Kuningan tetaplah menjadi jemaat yang setia, yang kuat, dan tetap bertahan dalam situasi apapun. Karena saya percaya saudara, sekalipun kita mengalami gelombang badai angin sakal dalam hidup ini, tapi ingat, angin sakal itu atau badai itu, gelombang itu tidak pernah menenggelamkan hidup saudara. Ingat Yesus berpesan, tenanglah aku ini, jangan takut. Berbahagialah saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mengucap syukurlah senantiasa supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan berkarya dalam diri orang percaya. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman ini. Bapa, hamba-Mu bersyukur pada hari ini telah membagikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu GBI Karet Kuningan. Biarlah apa yang hamba sudah sampaikan boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan jawaban, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya kalau hari ini kami ada sampai saat ini, semua adalah karena anugerah-Mu. Dan kami yakin kalau kami ada di tengah badai gelombang angin sakal yang melanda negeri ini, kami percaya badai itu tidak pernah menenggelamkan kami. Karena Engkau akan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Karena itu Tuhan, berikan kami terus pengertian yang baik, pengertian yang baru, untuk kami selalu melihat bahwa Tuhan menyertai hidup kami. Kekuatan yang baru, kiranya anugerah-Mu menyertai setiap jemaat-Mu, apapun yang menjadi persoalan dan masalah yang mereka hadapi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau menjadi jawaban dalam hidup mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun yang menjadi mata pencaharian mereka. Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan. Kasih karunia, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus mengalir melimpah-limpah dalam hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa, kalau hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu, namun Engkau belum selesai dengan kami. Biarlah kasih karunia-Mu yang terus menyertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang terus memberkati, menguatkan, dan membuat kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman suka pekan. Pengumuman yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Tan atas pelayannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer rekening Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor berikut. Bagi yang sudah memberikan, harap menyertakan bukti transfer. Foto jika lewat transfer atau screenshot lewat m-banking. Ini mampet nih.
Ya, untuk ibadah minggu berikutnya Bapak Ibu, kita akan lakukan secara ibadah online dengan Zoom berikut ini. Untuk Bapak Ibu, mari kita ajak semua untuk keluarga, sahabat, saudara-saudara, tetangga kita untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Demikian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan akhiri ibadah online kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.